Senapan serbu merupakan senjata wajib seorang tentara sejak pengembangan pertamanya pada tahun 1947, di mana AK-47 Rusia lahir sebagai senapan serbu pelopor yang kemudian diikuti lahirnya senapan-senapan serbu lain seperti M16 Amerika dan senapan serbu lainnya. Di video kali ini, Mimin akan membandingkan dua senapan serbu terkini dan paling populer di dunia, yakni generasi terbaru AK-47 yaitu AK-12 dan generasi terbaru M16 yaitu M4 karabin. Mana yang lebih canggih dan paling bisa diandalkan? Mari kita bongkar dan bandingkan juragan. M4 karabin merupakan senapan serbu yang digunakan oleh tentara reguler maupun pasukan khusus Amerika Serikat. M4 memiliki sejumlah fitur yang membuatnya sangat efektif untuk pertempuran perkotaan maupun pertempuran di hutan. Dari segi kaliber, senjata ini menggunakan kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO. Penggunaan kaliber ini pada M4 karabin memiliki keunggulan seperti memiliki daya hentak yang cukup tinggi dan efektif dalam menghadapi target di medan pertempuran. Selain itu, amunisi kaliber 5,56 x 45 mm relatif lebih ringan dibandingkan dengan kaliber yang lebih besar, sehingga memungkinkan pengguna untuk membawa lebih banyak amunisi saat beroperasi di medan pertempuran. Selain itu, penggunaan kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO juga memungkinkan pengguna M4 karabin untuk menggunakan berbagai amunisi dengan pasukan NATO lainnya. Hal ini penting dalam situasi di mana kerjasama dan pertukaran sumber daya antar pasukan sekutu sangat dibutuhkan. Sistem operasi M4 karabin menggunakan gas langsung dengan operasi piston pendek. Operasi piston pendek pada M4 karabin mengurangi pergerakan dan getaran di dalam senjata saat tembakan berlangsung, sehingga menghasilkan peningkatan keandalan dan akurasi tembakan. Selain itu, operasi piston pendek juga mengurangi jumlah panas dan kotoran yang masuk ke mekanisme senapan, sehingga meningkatkan umur pakai dan kebersihan senjata. Dalam hal efisiensi penggunaan gas, sistem operasi piston pendek pada M4 karabin mengurangi jumlah gas yang dibutuhkan untuk mengoperasikan senapan. Hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi energi, mengurangi recoil atau guncangan yang dirasakan oleh penembak, dan memungkinkan penambahan aksesoris tambahan pada senjata tanpa mempengaruhi performa operasional. Kapasitas magazin M4 karabin dapat bervariasi tergantung jenisnya. Namun umumnya, senapan ini dapat menampung sekitar 30 peluru. Ini memberikan pengguna kapasitas amunisi yang cukup untuk menjalankan tugas-tugas di medan pertempuran. Kecepatan tembakan M4 karabin cukup impresif, dengan rentang sekitar 700 hingga 950 tembakan per menit. Kecepatan tembakan yang tinggi ini memungkinkan pengguna senapan untuk menanggapi situasi dengan cepat dan efektif. M4 karabin memiliki beberapa mode tembakan yang umumnya terdapat pada senjata serbu modern, termasuk mode tembakan otomatis, mode tembakan brush, dan mode tembakan satu peluru. Panjang laras M4 karabin dapat bervariasi, namun biasanya sekitar 14,5 inci. Ukuran laras yang lebih pendek membuat senapan ini lebih kompak dan cocok untuk penggunaan dalam ruangan atau dalam pertempuran jarak dekat. Dengan panjang laras yang lebih pendek, M4 karabin memberikan keunggulan dalam manuver dan kelincahan di lingkungan tempat yang terbatas, seperti bangunan ataupun kendaraan, baik kendaraan tempur maupun kendaraan lainnya. Senapan ini lebih mudah untuk dioperasikan dan digunakan di dalam ruangan yang sempit atau area terbatas di medan pertempuran. Dalam keadaan kosong, M4 karabin memiliki berat sekitar 2,9 kg tanpa aksesoris. Hal ini menjadikan M4 karabin cukup ringan dan mudah dioperasikan oleh personil militer. Dengan bobot yang tidak terlalu berat, M4 karabin memungkinkan personil militer untuk dengan nyaman membawa, mengoperasikan dan mengarahkan senapan ini selama misi ataupun operasi di medan pertempuran.
Bobot yang ringan juga membantu mengurangi kelelahan yang dialami oleh personil selama operasi yang berkepanjangan. Lantas bagaimana dengan AK-12? Mari kita bandingkan. AK-12 dirancang dan diproduksi di Rusia, yang juga merupakan negara asal senjata AK-47 yang terkenal dan legendaris itu. Sebagai penerus dari AK-47, AK-12 telah mengalami beberapa perbaikan dan peningkatan dalam desain maupun kinerja. AK-12 hadir dengan pilihan kaliber yaitu 7,62 x 39 mm atau 5,45 x 39 mm. Pilihan kaliber ini memungkinkan fleksibilitas dalam memilih amunisi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Pengguna dapat memilih kaliber yang cocok untuk tujuan penggunaan ataupun kondisi pertempuran yang dihadapi. Sistem operasi AK-12 menggunakan gas langsung dengan operasi piston panjang. Hal ini memastikan bahwa energi gas yang dihasilkan dari tembakan digunakan untuk mengoperasikan mekanisme senjata dengan efisiensi maksimal. Dengan sistem operasi ini, AK-12 dapat bekerja secara andal dan mengurangi resiko gangguan atau kegagalan operasional. Selain itu, sistem operasi piston panjang juga memberikan keuntungan dalam hal pemeliharaan. Dibandingkan dengan sistem operasi piston pendek atau blowback, operasi piston panjang pada AK-12 cenderung menghasilkan lebih sedikit kelelahan pada bagian mekanis. Tentu hal ini menunjukkan bahwa AK-12 memerlukan perawatan yang lebih sedikit dan dapat bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang lebih lama tanpa memerlukan banyak perbaikan ataupun penggantian komponen. Efisiensi yang tinggi dari sistem operasi gas langsung pada AK-12 juga berkontribusi pada akurasi tembakan. Dengan menggunakan sebagian besar energi gas untuk mengoperasikan mekanisme senjata, getaran dan pergeseran yang dihasilkan saat menembak dapat dikurangi. Ini berarti AK-12 dapat menawarkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan menghasilkan kelompok tembakan yang lebih rapat dibandingkan pendahulunya AK-47. Kapasitas magazin AK-12 bervariasi, namun umumnya dapat menampung sekitar 30 peluru, sama seperti M4 karabin. Kapasitas yang cukup besar ini memungkinkan pengguna untuk memiliki cadangan amunisi yang cukup selama pertempuran. Namun, pengguna juga dapat memilih magazin dengan kapasitas yang berbeda sesuai dengan preferensi maupun kebutuhan mereka di medan laga. AK-12 memiliki beberapa mode tembakan yang dapat dipilih oleh pengguna, termasuk mode tembakan otomatis dan mode tembakan satu peluru. Mode tembakan otomatis memungkinkan senjata untuk menembakkan secara terus-menerus selama pelatuk tetap ditarik. Dalam mode ini, AK-12 dapat melepaskan serangkaian tembakan secara cepat dan efisien dengan kecepatan tembakan sekitar 600 tembakan per menit. Mode tembakan otomatis ini berguna dalam situasi pertempuran yang membutuhkan penembakan berkelanjutan, seperti mengatasi ancaman yang intens atau melakukan pengepungan posisi musuh. Selain mode tembakan otomatis, AK-12 juga dilengkapi dengan mode tembakan satu peluru. Dalam mode ini, setiap kali pelatuk ditarik, senjata hanya akan melepaskan satu peluru. Mode tembakan satu peluru ini berguna dalam situasi yang membutuhkan tembakan yang lebih akurat dan terkontrol, seperti menembak target individu atau dalam jarak yang lebih dekat dengan resiko kerusakan lingkungan yang tinggi. Selain itu, beberapa varian AK-12 juga dilengkapi dengan opsi mode tembakan brush, yang memungkinkan senjata melepaskan serangkaian tembakan dalam jumlah yang telah ditentukan secara otomatis. Mode tembakan brush ini memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol lebih besar terhadap jumlah tembakan yang ditembakkan dalam satu kali tarikan pelatuk, sehingga dapat meningkatkan akurasi dan efektivitas tembakan. Panjang laras AK-12 umumnya memiliki panjang sekitar 16,3 inci. Panjang laras yang tepat memberikan keseimbangan antara akurasi tembakan maupun manuverabilitas senjata. Senjata dengan laras yang panjang ini memungkinkan pengguna untuk menembak dengan akurasi yang jauh lebih baik dalam jarak menengah dan tetap dapat dioperasikan dengan mudah di lingkungan yang terbatas. Dalam keadaan kosong, berat AK-12 adalah sekitar 3,3 kg tanpa aksesoris. Berat yang relatif ringan ini
memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan senjata dengan mudah dan mengurangi kelelahan yang mungkin terjadi selama penggunaan yang berkepanjangan. Nah, dari pembahasan dan perbandingan keduanya yang sama-sama memiliki keunggulan, mana yang menurutmu benar-benar bisa diandalkan di medan pertempuran juragan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gak usah subscribe juga gak apa-apa, yang penting kamu menikmati video ini. Terima kasih sudah menonton, juragan.